Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan yang saya takzimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 yakni Bapak Dr. Ahmad Muzaki MH, dan yang saya hormati pula dosen pembimbing 2 yakni Ibu Arifia Retna Yunita MPDI. Baiklah, hari ini saya Nuri Alfia Agustina akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Manajemen Strategi Branding Image Program Al-Miftah Lil Ulum di Pondok Pesantren Lubul Labib. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena semakin ketatnya persaingan antar lembaga pendidikan Islam saat ini. Jika kita berbicara tentang manajemen strategi, kita tahu bahwa pesantren sekarang bukan lagi sekedar lembaga tradisional yang pasif. Di era persaingan pendidikan yang begitu ketat, pesantren dituntut untuk profesional. Saya melihat di Pondok Pesantren Lubul Labib, pimpinan tidak hanya mengandalkan karisma, tapi sudah menerapkan pola manajemen yang terukur, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi, agar lembaga ini punya daya saing yang kuat. Lalu, kenapa saya menghubungkannya dengan branding image? Karena saat ini kualitas saja tidak cukup kalau tidak terlihat oleh masyarakat. Wali santri sekarang sangat selektif, mereka mencari lembaga yang punya identitas jelas. Nah, di sini saya ingin menggali bagaimana manajemen reputasi yang seimbang bisa membentuk persepsi positif. Saya ingin melihat bagaimana pesantren membangun janji kepada publik agar masyarakat yakin bahwa Lubul Labib adalah tempat yang tepat untuk anak-anak mereka. Mengapa program Al-Miftah Lil Ulum? Karena kemampuan membaca kitab kuning adalah identitas atau ruh dari sebuah pesantren salaf. Namun tantangannya selama ini, belajar kitab itu dianggap sulit dan lama. Al-Miftah hadir sebagai inovasi akselerasi yang menawarkan solusi cerdas dan cepat bagi santri pemula. Di Lubul Labib, program ini bukan sekedar kurikulum biasa, tapi sudah dijadikan produk unggulan atau ikon yang dijual kepada masyarakat. Terakhir, alasan saya memilih Pondok Pesantren Lubul Labib adalah karena konsistensi mereka. Sejak diadopsi tahun 2017, program Al-Miftah ini telah berhasil menaikkan citra lembaga secara signifikan. Konsistensi lembaga dalam mengemas program Al-Miftah sebagai produk unggulan sejak tahun 2017 menjadi dasar bagi peneliti untuk membedah lebih dalam bagaimana efektivitas manajemen strategi branding tersebut dalam membangun citra program secara berkelanjutan di mata masyarakat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini saya ingin membedah secara mendalam proses manajemen strategi branding tersebut agar bisa menjadi model atau rujukan bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam lainnya. Bapak dan Ibu penguji, poin berikutnya adalah mengenai fokus, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Agar pembahasan tidak meluas, penelitian ini saya fokuskan pada manajemen strategi branding program Al-Miftah Lil Ulum dengan batasan ruang lingkup pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Lubul Labib. Berdasarkan fokus tersebut, ada 3 rumusan masalah utama yang ingin saya jawab. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan strategi branding pada program Al-Miftah, dan yang kedua, bagaimana implementasi atau pelaksanaan strategi tersebut di lapangan, dan yang terakhir, bagaimana evaluasi yang dilakukan untuk memastikan citra program tetap terjaga.
Memasuki bagian posisi penelitian, di sini saya ingin mempertegas bahwa penelitian saya memiliki perbedaan yang signifikan dengan kajian-kajian sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi. Yang pertama, penelitian dari Ghazali dan Munawwaroh yang fokus pada branding melalui media sosial dan digital marketing. Yang kedua, penelitian Sunardi yang membahas peran santri dan alumni dalam manajemen promosi. Yang ketiga, penelitian di lokasi yang sama yakni Lubul Labib oleh Muniro dan Rahmatul Aziz, namun mereka hanya membahas teknis pembelajaran dan psikologi santri. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang saya sebutkan tadi, terlihat jelas bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membedah strategi branding image pada program Al-Miftah dari perspektif manajemen. Oleh karena itu, posisi penelitian saya hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Memasuki bagian kajian teori, Bapak dan Ibu penguji, di sini ada 3 kajian utama ya. Kajian teori yang pertama adalah manajemen strategi. Mengapa ini penting? Karena di era kompetisi pendidikan saat ini, pesantren tidak bisa lagi dikelola hanya dengan kebiasaan. Kita butuh manajemen strategi sebagai mesin penggerak agar setiap kebijakan lembaga memiliki target yang terukur dan kompetitif. Selanjutnya adalah branding image. Kajian ini sangat krusial karena kualitas sebagus apapun tidak akan berdampak jika tidak dipersepsikan dengan baik oleh masyarakat. Di sini saya akan menekankan bahwa branding bukan sekedar promosi, melainkan strategi untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Yang terakhir, kajian tentang program Al-Miftah. Ini adalah inti dari keunikan penelitian saya. Al-Miftah bukan sekedar kurikulum, tapi merupakan program unggulan yang ditawarkan oleh Lubul Labib. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa masyarakat tertarik dan menaruh kepercayaan kepada pesantren ini. Jadi, Bapak dan Ibu penguji, ketiga teori ini saling mengunci. Manajemen strategi adalah caranya, Al-Miftah adalah produknya, dan branding image adalah hasil yang ingin dicapai. Tanpa landasan teori yang kuat ini, fenomena kemajuan di Lubul Labib tidak akan bisa dibedah secara ilmiah. Selanjutnya, mari kita beralih ke bagian kerangka konseptual. Bagian ini adalah peta jalan pemikiran saya dalam melakukan penelitian ini. Alurnya saya bagi menjadi 4 bagian utama yang saling berkaitan. Yang pertama, basis strategi atau input. Penelitian ini dimulai dari kebijakan strategis Pondok Pesantren Lubul Labib dalam melakukan benchmarking dan adopsi inovasi. Di sini lembaga mengadopsi metode Al-Miftah lil Ulum langsung dari Sidogiri sebagai fondasi utama program unggulannya. Yang kedua, variabel proses. Fondasi tersebut kemudian dikelola dalam sebuah siklus manajemen strategi. Di sini saya akan membedah bagaimana proses perencanaan atau formulasi brandingnya, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya di lapangan, hingga bagaimana proses evaluasi yang dilakukan untuk menjaga kualitas program. Yang ketiga, variabel output. Manajemen yang efektif tadi diharapkan menghasilkan akselerasi kompetensi santri. Kemampuan santri dalam membaca kitab kuning secara cepat dan tepat inilah yang menjadi Unique Selling Point atau USP atau keunggulan kompetitif yang membedakan Lubul Labib dengan lembaga lainnya. Yang terakhir, sebagai outcome atau hasil akhir. Semua proses tadi bermuara pada terbentuknya branding image. Kita ingin melihat bagaimana Lubul Labib dikenal bukan hanya sebagai pesantren tradisional, melainkan institusi yang progresif, berkualitas, dan terpercaya di mata masyarakat. Jadi, secara sederhana, bagian ini menjelaskan bahwa citra kuat yang dimiliki Lubul Labib adalah hasil dari manajemen strategi yang matang terhadap sebuah program inovasi.
Bapak dan Ibu penguji, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah metodologi penelitian. Untuk membedah fenomena manajemen branding di Pondok Pesantren Lubul Labib, saya merancang langkah-langkah teknis sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Saya memilih metode ini karena ingin menggali secara mendalam dan mendetail mengenai proses manajerial yang terjadi secara nyata di lapangan. Yang kedua, kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini saya bertindak sebagai instrumen kunci. Artinya saya terjun langsung ke lokasi untuk mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian guna mendapatkan data yang otentik. Yang ketiga, sumber data. Data akan saya peroleh melalui dua sumber, yaitu data primer yang didapat langsung dari informan kunci seperti ketua Al-Miftah, pengajar, dan wali santri, serta data sekunder berupa dokumen pendukung seperti profil pesantren dan arsip kegiatan Al-Miftah. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Saya akan menggunakan 3 teknik sekaligus untuk menjaga keakuratan data, yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Yang kelima, yaitu analisis data. Data yang terkumpul akan saya olah menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Terakhir, untuk keabsahan data saya akan melakukan triangulasi teknik dan sumber. Saya akan menghilangkan informasi dari hasil wawancara dengan bukti dokumen dan observasi lapangan, sehingga hasil penelitian ini nantinya benar-benar akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, demikianlah pemaparan rencana penelitian saya mengenai manajemen strategi branding image program Al-Miftah lil Ulum di Pondok Pesantren Lubul Labib. Besar harapan saya supaya penelitian ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan manajemen pesantren dalam membangun kepercayaan publik di era modern. Saya menyadari bahwa rancangan proposal ini masih memerlukan banyak arahan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian demi kesempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.